タチキンですね。はい。ありがとうございます。今日は、火曜日、11月17日ですね。皆さん、こんにちは。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ほい。Pertama, pertama, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam perkuliahan ini ya. Apa namanya? Seperti yang selalu saya sampaikan ya, kalian dalam kelas Sakubung ini bisa menjadi diri kalian sendiri ya, tidak perlu jadi orang lain. Tidak perlu jadi pura-pura bahasa Jepangnya bagus. Tidak usah pura-pura bahasa Jepangnya jelek ya. Silakan jadi diri sendiri ya. Apapun bentuknya kalian, mau bulat, mau lonjong, mau apa, saya terima apa adanya ya. Terima kasih. Terus fokus perkuliahan ini adalah memberdayakan, sekali lagi ya, memberdayakan pengetahuan bahasa Jepang yang sudah kalian miliki ya, lewat sebuah karangan, lewat penulisan karangan ya. Jadi tidak perlu ngadi-ngadi ya, tidak perlu mengadakan yang tidak ada. Jadi yang ada di diri kalian sendiri diberdayakan ya, diusahakan. Misalnya nih kalian mau ngungkapin sesuatu nih, contohnya ya, maksud saya memberdayakan itu, misalnya kalian mengungkapkan sesuatu dalam bentuk tulisan gitu ya, terus tapi nggak nemu bahasa Jepangnya gitu, misalnya nggak ngerti nih bahasa Jepangnya apa nih. Nah, kalian coba dulu cari cara penyampaian yang lain, cari cara penulisan yang lain dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana atau konsep yang lebih sederhana, begitu maksud saya ya. Jadi kalian itu diposisikan untuk memanfaatkan yang udah ada gitu loh. Kayak misalnya diposisikan kalian di terjebak di pulau gitu ya, pulau yang nggak ada orangnya, Mujinto ya, atau dikurung di satu ruangan ya. Terus di ruangan itu tuh cuman ada beberapa item misalnya untuk kalian survive di situ, di pulau itu kalian juga terbatas misalnya resource-nya. Nah, itu yang kalian berdayakan gitu loh. Jadi gimana caranya pengetahuan kalian itu bisa menjadi hal yang bisa kalian pakai ya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, mengetahui itu bukan berarti kalian sudah bisa melakukan itu. Tahu cara naik sepeda, belum tentu bisa naik sepeda. Tahu masak masak apa masak apa sih masakan, masak Indomie goreng misalnya, tahu cara-caranya, tapi kan tahu tutorialnya ya, buka dulu Indomie gorengnya, masukkan ke dalam air gitu kan. Nah itu, tapi belum tentu bisa masak Indomie yang enak kan ya. Jadi kalian harus bisa memberdayakan apa yang sudah ada di dalam diri kalian dulu ya. Usahakan itu supaya kalian bisa menggunakan apa yang ada di dalam diri kalian. Percuma kalau ada di dalam tapi nggak bisa dipakai kan ya. Terus silakan fokus ya untuk melatih kemampuan bahasa Jepang kalian. Jadi nggak perlu takut nanti karangan gue jelek gitu, nanti gimana dong gitu kan. Karangan gue sedikit banget nih, gimana nih? Ya nggak apa-apa, apa adanya aja silakan keluarkan. Nanti kita di sini sama-sama saling membantu gimana caranya supaya kalian bisa mengembangkan, membuat karangannya lebih bervolume begitu ya. Oke. Terus kemarin sudah kalian sudah mengumpulkan ya tugas berupa penulisan karangan yang bertemakan deskripsi sebuah tempat ya. Bagus sekali ya, saya sudah baca, saya sudah nilai yang pertama ya. Sudah ada yang tentang Pangandaran. Siapa di sini yang pernah ke Pangandaran? Saya juga sering ke Pangandaran sih sebenarnya dulu ya. Ya, terus ada yang punya siapa? Ajis ya. Ada nggak Ajis hari ini? Ajis. Apakah kamu Ajis? Apa kamu Ajis? Ya, Sensei. Oh, ada ya. Ada, Sensei, ada. Ya, terima kasih. Itu bagus sekali ya. Senang sekali bacanya. Jadi
Terus ada juga Putra yang sudah publish karangannya ke sukarang.com ya. Terima kasih Putra. Jadi saya berharap yang lain juga bisa mengikuti ya sukarang.com atau di web atau di Facebook atau di Instagram boleh, nggak apa-apa. Jadi dipublikasikan hasil karangannya. Saya pikir kalau misalnya media sosial kan terbatas ya, kalau Facebook mungkin bisa panjang. Sukarang mungkin bagus juga sih. Jadi kalian bisa bikin identitas baru di situ, siapa kek, Superman kek atau Batman kek atau namanya apa kek gitu ya. Jadi anonim gitu ya, bisa anonim. Terus dulu juga saya pernah merencanakan ini sih, cuman nggak sempet ya. Maksudnya fokusnya ke yang lain jadinya. Tapi mulai minggu ini saya berharap kalian bisa memulai memposting karangannya ke umum ya, lewat media sosial atau lewat yang kemarin saya sampaikan ya, sukarang.com. Sukarang. Kayak kata sekarang tapi pakainya. Sukarang. Oke ya, terima kasih banyak. Rata-rata udah bagus banget ya. Kemarin saya lihat karangan tentang deskripsi tempat ya, walaupun ya masih ada teman-temannya yang perlu dikembangkan lagi ya. Nah, kali ini saya mau kasih feedback sedikit aja. Pertama, yang kalau ada kalimatnya di dalam sini yang saya ambil ya, itu mohon jangan diambil hati. Dengan cara beginilah kita belajar. Dulu juga saya belajar bahasa Jepang sama dengan kalian ya. Cuman dulu nggak ada medianya juga terbatas ya, nggak kayak sekarang, jauh lebih baik. Ya, jadi anggap aja ini ya namanya feedback ya. Kalau lebih bagus kalau dapat feedback langsung ya. Oke. Yang pertama ada ini kalimat ini ya. Kisaten, kelihatan nggak? Ini kali. Ya, kisaten wa nigiyaka de kaiteki desu. Soshite tomodachi to issho ni ikimashita. Doyoubi no yoru ni tomodachi to ikimasu. Nado, relax shitai kara, taikatsu o torinobuzokitai kara, tomodachi to oshaberi shitai kara, titik. Soshite kisaten de tabete, sugu tomodachi ni sashin o torimasu. Ya, yang pertama bisa saya sampaikan ini ya, soshite-nya mungkin kadang kita pakai soshite itu kan untuk dua hal yang kayak yang berkaitan ya, maksudnya kayak urutan sebuah kegiatan gitu loh. Jadi diperhatikan lagi penempatannya ya. Mungkin yang ini tidak perlu pakai soshite juga nggak apa-apa, karena kalimat konteks sebelumnya itu menjelaskan tentang suasana dari si kafenya itu ya. Kisaten wa nigiyaka de kaiteki desu. Tomodachi to issho ni ikimashita. Doyoubi no yoru ni tomodachi to ikimasu. Mungkin ini juga bisa digabung ya dua kalimat ini ya. Terus nado, nah ini apa nih nado? Saya nggak paham, mungkin salah tulis ya. Nah di sini setelah nado ini mungkin penulis mau menyampaikan kenapa pergi ke kafe itu ya. Nah mungkin ini ada masalah dengan pertanyaannya kali ya. Nah ketika kalian menjawab ya memang jawabannya seperti ini, tapi untuk dijadikan sebuah sakubung itu perlu dipikirkan lagi ya, dilihat gitu dari sudut pandang bahasa Indonesia aja, kira-kira nyambung nggak nih gitu ya. Kan kalau misalnya begini tiba-tiba ada karena mau relax, karena mau menghilangkan kebosanan, karena mau ngobrol sama teman, kan itu juga dari sudut pandang bahasa Indonesia nggak enak dong kalau kayak gitu ya. Jadi mohon diperhatikan lagi ya. Mungkin ini buru-buru juga kali yang nulis ya, jadi nggak sempat melakukan penyesuaian ya. Lain kali silakan dilihat lagi ya, disesuaikan lagi apakah ini udah oke ya. Mungkin kalau diperbaikinya bisa dengan watashi wa gitu ya, relax shitari tomodachi to oshaberi shitari shitai kara sono cafe ni ikimasu gitu ya. Jadi harus ada tambahan. Jadi kan kita perlu menambahkan saya
pergi ke sana karena gitu. Nah, saya pergi ke sana itu perlu ditambahkan. Soste kisaten de tabete sugu ni tomodachi to issho ni ya gitu ya. Tomodachi to shashin o torimasu kayak gitu ya. Jadi apa namanya, silakan sebelum kalian menyatukan, menggabungkan jawaban-jawaban, kan saya instruksinya begitu ya dari saya ya, jawab terus langsung nanti jawabannya digabung-gabungin jadi apa namanya, jadi sagubung ya, itu udah oke, ini udah cukup bagus ya. Hanya saja setelah itu kita perlu menyesuaikan lagi apakah alurnya udah oke atau masih perlu diperbaiki. Nah, ini mungkin satu lagi nih yang tadi saya sampaikan ya, kadang ada yang seperti ini nih, misalnya taikutsu o torinozokitai kara, ingin menghilangkan kebosanan kali ya. Nah, pada dasarnya ini sebagai bahasa Jepang itu secara gramatikal mungkin oke ya, tapi nggak umum gitu, nggak umum dipakai seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ingin menyampaikan bahwa saya pergi ke kafe itu untuk menghilangkan kebosanan, itu mungkin bisa digunakan cara atau kalimat yang lain gitu loh. Misalnya gini, di rumah saya bosen, jadi saya pergi ke kafe, kan gitu lebih mudah kan. Ie ni iru toki wa gitu kan, taikutsu desu gitu. Sore de kafe ni ikitaku narimasu misalnya gitu. Jadi coba dirubah menjadi konsep bahasa yang lebih mudah, yang lebih ramah dengan, yang lebih terjangkau dengan pengetahuan kalian saat ini gitu ya. Begitu. Oke ya, kalau ada yang mau berkomentar, bertanya silakan. Oke ya, saya lanjutkan. Jadi kira-kira seperti itu ya. Oke ya. Oke, siapa tuh? Oke ya, terus selanjutnya nah ini juga masih punya, kayaknya masalahnya ada di cara menjawabnya ya, atau ada di pertanyaannya juga ya, atau di jawabannya ya. Jadi gini, tempat favoritnya di mana ya? Nah ini kan jawabannya barides begitu. Terus dicerminkan di sakubungnya juga begini gitu. Memang sesuai instruksi ya. Tapi kalau misalnya dibaca sebagai sebuah sakubung itu mungkin sedikit jungle hutan. Sedikit janggal maksud saya, maaf ya, bercanda. Jadi mungkin kita perlu cermati bagaimana cara menjawabnya. Gini misalnya, tempat favoritnya di mana misalnya gitu. Itu kan bahasa Jepangnya skina basho wa doko desu ka gitu ya. Nah itu dijawabnya misalnya gini, saya tulis di sini ya, sukina basho wa doko desu ka gitu kan. Nah jawabnya pakai pola ini lagi gitu loh. Jadi ini tinggal di copy, di paste, k-nya dihilangin, doko-nya diganti jadi bari des. Nah gitu doang, jangan, sorry maaf saya bilangnya gitu doang, padahal buat sebagian dari kalian nggak seperti itu aja, nggak segampang itu ya, mohon maaf ya. Jadi skina basho wa bari des begitu ya. Jadi menggunakan kalimat tanyanya untuk membuat jawaban, tinggal di misalnya gini, tinggal di, yang dihilangkan adalah pertama ininya, deskanya, dokonya diganti jadi bali gitu kan ya. Semoga bisa dapat referensi dari sini ya. Jadi mungkin perlu disesuaikan lagi. Jadi nanti kan kalau misalnya skina basho wa bari des gitu lebih enak awalannya gitu loh. Skina basho wa bari des, bari wa Jawa to Lombok no aida ni arimasu. Ini bagus sekali ya. Jadi apa namanya, sudah cukup baik ya. Hanya saja perlu disesuaikan sedikit lagi. Oke. Terus yang ketiga ini juga sama ya, mungkin ada masalah dengan setting pertanyaannya ya. Dan karena setting pertanyaannya agak perlu penyesuaian lagi, jadi jawabannya juga jadi perlu disesuaikan lagi gitu ya. Jadi jatuhnya kurang pas gitu untuk jadi sakubung ya.
Nah, misalnya kalian mau menceritakan tempat kesukaan gitu ya, tempat yang paling kalian suka ya. Mungkin pertanyaannya bisa dengan pertama apa dulu ya, tempat kalian suka itu di mana gitu. Jadi kalau di mana pantai itu nanti awalnya kan jadi pantainya ada di Anyer gitu. Jadi awalannya tuh kurang pas. Jadi kalau mau sebelumnya kita ngomongin bahwa kita tuh suka pantai dulu gitu loh. Skina basho wa doko desu ka? Skina basho wa beach desu. Skina bichi wa doko desu ka? Nah gitu baru. Skina bichi wa Anyer tiu bichi desu. Misalnya ya. Seperti itu. Jadi perlu step ke belakang dulu ya sebelum mempertanyakan di mana pantai itu. Tapi step ke belakang, di mana tempat kesukaan kalian. Nanti jawabannya kan tempat kesukaan saya di pantai gitu kan. Skina basho wa doko desu ka? Skina basho wa beach desu. Jadi seperti itu. Jadi awalnya lebih enak gitu. Skina basho beach desu. Watashi ga skina basho wa Anyer toyu beach desu, kayak gitu. Pantai kesukaannya di mana gitu kan pertanyaannya ya. Jadi silakan diperhatikan lagi. Ya, yang ini ya. Terus yang keempat terakhir ini juga sudah cukup bagus, hanya saja yang nulisnya lupa titik koma ya, titiknya enggak arimas titik ya. Jadi ya kita harus berhenti dulu lah, nanti bacanya ngos-ngosan ya. Perhatikan lagi titik komanya ya. Kalian sudah bagus, hanya saja masih ada yang mungkin buru-buru atau bagaimana kondisinya saya nggak paham ya, jadi lupa ya. Pertanyaannya anata no chugaku wa doko desu ka gitu. Pertanyaannya adalah di mana SMP kamu gitu kan. Nah, tapi beda di sininya gitu ya. Mendingan ya dijawab dulu aja. Watashi no chugaku wa 135 tiu chugaku desu gitu ya. Seperti itu ya. Atau bisa dirubah pertanyaannya. Doko de benkyou chugakko no toki doko de benkyou shimashita ka gitu ya. Chugakko no toki 135 de benkyou shimashita begitu. Itu nggak apa-apa. Terus jangan lupa titik komanya ya. Oke. Udah sih itu aja feedback hari ini. Ada yang mau ditanyakan, disampaikan? Ada? Nggak ada? Nggak ada nih, serius nih. Nggak ada. Sepertinya tidak. Oke. Nah sekarang gini. Selanjutnya terus saya lihat ya, sebelum selanjutnya saya juga lihat masih ada mahasiswa yang sudah cukup baik dalam mengembangkan ya karangan. Jadi karangannya itu bervolume ya, banyak sekali yang diceritakan, itu sudah bagus sekali ya. Hanya saja masih ada mahasiswa yang sepertinya kesulitan mengembangkan. Kesulitan ini sebabnya macam-macam, mungkin karena waktunya mepet atau karena ada kondisi lain gitu ya, saya nggak paham. Nah, apakah perlu sekali lagi saya memperlihatkan bagaimana cara mengembangkan karangan atau tidak? Apakah sudah cukup dengan melihat video sebelumnya, atau di pertemuan kali ini saya tunjukkan lagi sekali lagi? Silakan. Nah, kalau misalnya perlu, apakah ada sakubung dari kalian yang dijadikan sampel pengembangan? Itu pertanyaannya. Silakan. Pertanyaannya, apakah kalian ada di situ? Sorry, jadi seujon kan kalau nggak ada suaranya. Ada ya. Nanti UTS kita bagaimana ya? Kenapa? Untuk UTS nanti kita bagaimana ya? Oh, UTS, mengkhawatirkan UTS ya. Iya. Ya santai aja lah. UTS-nya bikin karangan. Emang adakah sama aja? Emang ada kekhawatiran apa? Takut disiksa ya? Bikinnya on the spot. Enggak. Bikinnya enggak on the spot. Pernah bikin karangan pas tes, pernah bikin karangan.
Aduh, nggak kedengeran, sebentar dulu. Oh, jadi pertanyaannya Kita bikinnya on the spot apa gimana? Oke, itu pertanyaannya pertama. Terus yang lain? Sama sih Sensei. Sama ya, sama, oke. Sejauh ini sih saya nggak mikir gitu sih. Atau mau on the spot? On the spot di jam yang sama. Jangan dong. Jangan dong. Jangan terus Nah, gitu dong. pusing Nah, mikir kalimat nah, gitu dong, rame dong. Rame dong gitu dong. Sorry. Saya memancing keributan. Enggak, bercanda ya. Ya, jadi untuk UTS apa namanya nggak akan, saya nggak ada rencana bikin ujian yang bikin sakubung di waktu kuliah ya, waktu jam kuliah maksudnya langsung gitu ya, enggak. Tapi untuk UAS mungkin mau ya. Gimana kalau gitu? Kalau untuk UAS boleh. Jadi pas UAS itu kita misalkan 2 jam itu bikin sensei selama 2 jam. Iya. Kira-kira gimana? Mengerikan. Kalau misal komputer telat itu gak dinilai juga sih. Oke, ya jadi ada keberatan ya. Itu biasanya kalian ngerjainnya gimana tuh? Kalau boleh tahu, ceritain dong kesulitannya. Misalnya, sensei saya bikinnya 1 minggu gitu, misalnya satu hari itu 1 kalimat misalnya. Tolong kasih tahu saya supaya saya bisa belajar juga. Silakan. Kalau Doang Sensei sampai ketemu apa yang pengen ditulis. Oh, jadi nyari inspirasinya lama ya? Lama Sensei. inspirasinya nyarinya lama sih. Oke, Mandi dulu. semedi dulu ya. Iya, Oke. WC paling penting ya, WC time ya. WC paling yang paling Oke. tengok diklat. Iya. Rata-rata di WC ketemu. Alhamdulillah sejauh ini ketemu. Iya. Oke. Berarti WC-nya nyaman ya. Oke ya, jadi Saya nggak bisa lama-lama sensei kesemutan. iya sih. Itu rata-rata lamanya itu berapa lama? 1 hari atau 2 hari atau gimana? Tergantung Sensei. Tergantung mood ya. Bisa semingguan Sensei. Bisa semingguan ya. Kayak kemarin itu. Oke. Ya bisa, paling lama bisa 1 minggu ya. Oke. Ada yang lebih dari itu nggak? Soalnya sampai sekarang itu masih ada mahasiswa yang suka telat gitu ngasih tugasnya. Oke, tapi ya Kalau saya sih biasanya sih sehari sensei, cuman sehari itu benar-benar seharian gitu loh sensei. oh jadi menghabiskan waktu 1 hari untuk menulis sakubung ya. Semua energi dan ininya tenaganya dicurahkan di 1 hari ya. Oke. Ada lagi yang mau share ke saya? Saya senang banget kalau kalian bisa cerita kayak gitu. Jadi saya bisa tahu kesulitan kalian tuh di sini gitu. Jadi kalau kalian bisa lebih komunikatif itu menguntungkan dua pihak ya. Kalian juga bisa menyerukan ya, menyuarakan kendalanya. Saya juga bisa belajar bagaimana kalian mengatasi kendala itu gitu loh. Coba ada yang mau share lagi nggak? Silakan. Kalau saya sih lamanya cari kosakata yang pasnya sih. Oke. Kayak misalnya saya bikin sakubung dulu, terus saya coret-coret dari kosakata. Itu berapa lama biasanya? Paling lama sekarang rekor terlama berapa? Seminggu Sensei. Seminggu. Oke. Sip ya. Makasih. Ada lagi yang mau curhat lagi? Yang lain? Aku. Ada lagi? Saya mungkin sebenarnya bisa sampai seminggu lebih kali ya Sensei. Seminggu Cuma lebih. karena deadline-nya udah dekat banget ya udah mau nggak mau segitu
gitu aja lah. Oke, Tapi oke. sebenarnya aku sendiri memang belum puas sih. Oke ya. Berarti dengan walaupun ada petunjuk dari saya misalnya bikin pertanyaan dulu gitu ya, itu pun masih sulit ya. Pertanyaannya apa gitu ya pertanyaannya ya? Iya sensei, bingung Oh, pertanyaannya. oke. Ya. Terus ada lagi yang lain silakan. Oke ya, jadi apa namanya sebenarnya belajar sakubung, menulis sakubung sama sih, saya juga prosesnya sama kayak kalian ya. Hanya saja, bukan hanya saja, apa ya? Dan setelah proses belajar saya itu, saya menemukan cara mudah bagaimana menulis, gitu. Walaupun sekarang belum terlihat mudah oleh beberapa dari kalian ya. Caranya itu bikin pertanyaan dulu gitu. Jadi misalnya tentang tempat ya, berarti tempatnya kan di mana, tempatnya apa dulu, berarti kita memanfaatkan kata tanya, tempatnya apa tempat kesukaan kalian, kan gitu dulu ya. Kalau tempatnya apa, terus tempatnya di mana, terus di situ ada apa gitu kan. Mungkin seperti itu, tapi ya walaupun di pikiran saya kelihatannya gampang, tapi nggak seperti itu juga ternyata ya. Baik, terima kasih, saya jadi terbuka gitu loh. Oh ternyata walaupun di kepala saya mudah, terbayangnya ternyata memang nggak seperti itu di kepala kalian gitu ya. Tapi untuk UTS jangan khawatir, apa namanya, saya tidak ada rencana mau on the spot seperti itu. Tapi mungkin untuk UAS untuk UAS ya, itu berharap sih bisa seperti itu ya. Tapi saya juga nanti lihat kondisi juga sih, keberatan ya tapi ya. Ya gitu sensei. Oke ya, baik ya. Tapi itu karangan kalian bagus-bagus kok, maksudnya ada yang sampai panjang banget gitu. Saya bacanya juga apa namanya, terpesona gitu. Oh ini udah bagus banget ngembangin, cara ngembanginnya gitu, udah apa namanya bisa sejauh itu gitu ya. Terus pas baca juga ada yang cerita tempat, apa namanya, gambarannya udah cukup baik gitu tentang deskripsi tempat ya. Oke. Kita dengerin azan dulu sebentar aja ya. Silakan relax dulu. Ya oke. Kembali lagi bersama Haristiawan dalam Sakubung. Ya. Apakah kalian di sana? Make some noise. Mas. Oke, makasih ya. Jadi ya saya udah makasih masukannya untuk UTS dan UAS ya. Nanti saya pikirkan selama seminggu. Sorry, bercanda, aduh, maaf. Ya, terima kasih ya. Oke, terus untuk ini waktunya tinggal 8 menit lagi. Apakah kalian perlu penggambaran, perlu dapat gambaran lagi bagaimana cara mengembangkan karangan? Nah, kalau mau dapat gambaran lagi, sensei pengen lihat lagi dong contohnya cara ngembangin karangan. Saya pengen ini kalau bisa mengembangkan dari salah satu karangannya punya kalian gitu. Bersedia nggak? Ada yang nggak bersedia? Yang punya kesulitan mengembangkan atau gimana gitu. Malu ya karangannya dijadiin contoh gitu, malu ya. Woi. Malu sensei. Enggak. Iya, Nah, lumayan sensei. lumayan ya. Lumayan malu atau lumayan apa? Ya malu sih.
Oke, oke, ya udah. Ya, oke deh kalau gitu kita bikin karangan bareng lagi aja kali ya. Sebentar. Temanya apa? Coba. Temanya tempat ya, temanya sekolah. Sekolah, ya udah sekolah saya dah. Sekolah saya, SMA ku. SMA ku. Saya bikin pertanyaan dulu. Di mana kamu sekolah SMA SMS di mana gitu ya. SMA itu ada di mana gitu kan. Terus apalagi pertanyaannya? Apa ya? Silakan. Nama SMA-nya. Nah, tapi kan itu ada, kamu sekolah di mana itu? Atau nama sekolah kamu apa gitu ya? Nama sekolah SMA-nya apa gitu? Nama SMA-nya kok sekolah SMA? Nama SMA-nya apa? SMA itu ada di mana? Oke, terus ada lagi? Kamu ambil jurusan apa? Ya. IPA atau IPS? Oke. Kamu ambil jurusan apa? Oke. IPA. Ini nanti cerita tentang sekolah saya ya. Atau IPS. Masalahnya saya nggak ambil IPA atau IPS. Ambil apa coba? Selanjutnya. Sekolah kamu negeri apa swasta? Sekolah. Oke. Kalau gitu ini pertanyaannya di sini kali ya. Sekolah kamu negeri atau swasta gitu. Oke, ada lagi? Duduknya di belakang ada di depan. Duduknya, oh oke. Waktu kelas berapa dong itu? Waktu kelas 3 lah misalnya. Oke deh, waktu kelas 1 kamu duduk di depan atau di belakang? Boleh deh, waktu sekolah gitu ya. Nanti bisa. Saya mah selalu di belakang. Ya. Udah lagi segini dulu kali ya. Jadi waktunya juga mepet. Nah, kita langsung jawab nih. Nama SMA-nya apa? Watashi no koko wa SMAN 3 des gitu ya. Kotanya perlu ditulis nggak sih kalau kayak gini? Perlu ya? Perlu ya, Cirebon. Orang Cirebon saya. Mohon jangan dibully. Dia langsung ketawa. Maaf sensei, maaf. Nggak apa-apa. Udah biasa. Sekolah kamu negeri atau swasta? SMAN 3 Cirebon wa Kokuritsu Koko des. SMA itu ada di mana? Basho wa Cirebon no namanya apa ya itu? Oh ini aja lah, Perum Nas des. Ya mungkin nggak ada yang tahu juga sih. Kamu ambil jurusan apa? IPA atau IPS? Watashi wa bungaku bunke no kurasu ni imashita. Bunke itu kelas bahasa maksudnya ya. Waktu sekolah kamu duduk di belakang atau di sekolah di belakang atau di depan? Gakko ni sono gakko ni gakko de benkyou shita toki itsumo ushiro ni suwatte imashita. Karena udah lama ya suwatte imashita. Kayak gitu. Ya, kita satukan menjadi robot super. Ding 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 ding. Kalau pakai itu dong musik ini. Ding 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 ding.
bersatu menjadi robot super. Ding 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 ding. Iya, hampir selesai. Hai, dekimashita. Ya, kira-kira gimana nih? Watashi no koukou wa SMA N3 Cirebon desu. SMA N3 Cirebon wa kokuritsu koukou desu. Basho wa Cirebon no Perumnas desu. Perumnas ni arimas gitu ya. Iya, Perumnas karena basho wa gitu ya. Basho wa Cirebon no Perumnas desu. Watashi wa bunkei no kurasu ni imashita. Sono gakkou de benkyou shita toki itsumo ushiro ni suwatte imashita. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, pengembangannya misalnya kira-kira apalagi yang bisa dikembangkan. Jadi satu informasi diambil dari satu kalimat di sini terus digendutin gitu loh, ditiup kayak balon, ditambahin informasi ke dalamnya. Ini sensei, teman duduk. Oh, oke. Teman duduk di belakang. Itsumo ushiro ni suwatte imashita. Teman duduknya ya. Teman duduknya gimana ya? 1年生の時は、減るという友達と gitu kali ya, 座っていました。2年生の時はウディンという友達と座りました。3年生の時はイオン、namanyaイオンモールという、友達と座りました。 Oke. Ya, sip ya. Oke, mantap. Oh, jadi lumayan mengembang ya ini ya. Jadi teman duduknya jadi ushiro nih suwateiru. Jadi mengembangkan informasi saya duduk di belakang gitu kan. Duduknya sama siapa gitu ya. Diambil informasi itu, ditiup lagi sama siapa tadi yang bilang. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, habis. Nyebelin. Ya, saya sambungkan lagi ke tadi ya. Ya, oke. Ada lagi nggak yang bisa dikembangkan di sini tadi? Ini sensei, dari ketiga teman itu yang paling dekat siapa? Oh, yang paling dekat siapa? Ijang. Sono 3人の中から減るというやつが一番仲がいいです。Gitu, Ijang. I desu ne. Iya, terus apa lagi yang bisa dikembangkan? Kenangan yang paling diingat, Sensei. Nah, kenangan yang paling diingat ichiban, apa itu? Oboete iru, apa itu? Omoide ya. Omoide wa yakyū yattemashita kara, yakyū o renshū shita toki desu. Ya. Ini bisa dikembangkan lagi. Ya, jadi yang paling berkesan di hidup SMA saya itu adalah waktu saya join di ikut latihan bisbol ya. Seishun. Ada lagi yang bisa dikembangkan? Pelajaran kesukaan ya, sensei. Oke. Suki na kamoku wa tapi gini, waktu kelas 1 kelas 2 tuh nggak ada yang saya suka. 1年生の時の好きな科目は英語の好きな授業や
1年生と2年生の時の好きな授業は英語の授業です。英語の先生はきれいで優しいからです。すっごい優しいからです。いや、3年生の時の好きな授業は、日本語です。日本語を勉強しましたよ。はい。Oke, silakan ada lagi? Kira-kira apa lagi? Kok haru ini? Sebentar. Heru. Hai, ada lagi nggak kira-kira yang bisa dikembangkan? Mungkin perumnasnya ya, ini kan Cirebon perumnas. Perumnas itu dona tokoro desu ka kan gitu ya. Perumnas wa nigiyakana tokoro de koko wa ichiba to chikai desu kara. Jadi waktu itu SMA saya dekat pasar ya. Ichiba to chikai desu kara urusai desu. Ya, bisa ya seperti itu. Ada lagi yang bisa dikembangkan? Ini sih makanan favorit Di kantin, ya. di kantin. Ya, boleh. Ngomong Kansas. Ya, bisa. Kanan. SMAN 3 ini Shokudo ga sebelumnya gitu ya, Shokudo ga arimasu. Shokudo no tabemono de ichiban suki na Shokudo no menu atau tabemono wa pukis desu. Saya selalu memburu pukis di situ, pemburu pukis. Pukisnya itu enak ya. Ya. Oke, ada lagi? Ya, pukisnya rasanya gimana gitu, dijabarkan lagi gitu ya. tapi ya kira-kira begitulah ya. Jadi ya semoga kalian bisa dapat gambaran lagi bagaimana cara mengembangkan karangannya ya. Jadi setelah karangan dasarnya sudah jadi, silakan di pick up informasi-informasi kira-kira yang bisa ditambahkan ke situ ya. Nah, silakan digendutin lagi gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, untuk tugas selanjutnya seperti biasa kalian memperbaiki karangan yang sudah kalian tulis kemarin ya. Jadi kalian punya waktu seminggu lagi untuk melihat lagi, untuk mengembangkan lagi. Yang sudah panjang, ya udahlah jangan ditambah lagi, saya nanti bacanya lama. Kecuali yang mau ditambah nggak apa-apa sih. Yang udah panjang bolehlah dicek aja isinya ya, kesesuaian tata bahasanya ya, diperiksa lagi. Kalau diperiksa sama diri sendiri udah oke, silakan minta tolong ke temannya. Teman, tolong dong periksakan sakubung aku begitu ya. Nah, kalau kata temannya udahlah punya lu udah oke gitu. Ya udah mau gimana lagi. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kira-kira nggak ada ya. Jadi silakan nanti tugasnya akan saya keluarkan di GCR. Kalau ada yang belum jelas dengan tugasnya, nanti kalian bisa tanya di grup ya, di WhatsApp ya. Benar nggak ada yang mau tanya nih? UTS-nya minggu depan gitu ya? UTS itu kapan sih? UTS kapan? Minggu depan. Minggu depan, mulai minggu depan ya? Iya, sensei. Sesuai jadwal minggu depan. Oke, makasih ya. Jadi ya udah, ini sakubung yang ini aja jadiin UTS gitu ya. Iya. Boleh sih. Boleh, Sensei. Jadi silakan berusaha. Tapi gini loh ya. Saya nggak mau kalian
cuman untuk saya melihat prosesnya ya. Jadi bukan, walaupun bahasa Jepangnya nggak bagus, misalnya walaupun kalau bahasa Jepang kalian nggak bagus, itu bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kalian melakukan prosesnya tuh nggak baik gitu loh, nggak sesuai dengan norma, nggak sesuai dengan saya murni pengen kalian tuh bener-bener nulis sendiri ya, semampunya aja nggak apa-apa gitu. Tapi jangan pasrah banget ya udahlah saya gini, saya juga pasti nerima apa adanya. Jangan gitu, maksudnya kita sama-sama, maksudnya kalian berusaha, saya juga berusaha dengan cara seperti ini ya, memberikan masukan ya. Kalian juga saya berharap bisa melalui proses yang baik gitu. Ini mohon maaf ada sedikit suuzonnya ya, maksudnya bukan suuzon sih, ketakutan di diri saya gitu. Karena kalau misalnya kalian nulis misalnya ya pakai Google Translate udah beres gitu ya, nggak ada apa-apa yang tersisa di diri kalian gitu. Menyayangkan hal itu. Jadi apapun kondisinya nanti itu sakubung kalian saya terima apa adanya. Hanya saja saya berharap nilainya juga selama ini saya nggak pernah aneh-aneh ya kan, nggak ada yang aneh kan, atau ada yang mau protes nilainya. Sejauh ini saya ngasih 80, paling ada, kadang ada yang ini saya kasih 78 karena terlambat. Masih oke lah ya. Jadi saya berharap kekhawatiran di bagian nilai itu udah saya pikir nggak ada. Silakan kalian bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan karangan yang oke dari diri kalian gitu loh. Gitu. Bukan oke menurut saya, bukan. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan lagi, berkomentar? Tidak ada. Ya, jadi seperti yang tadi saya bilang, sakubung yang ini pengembangannya ya, gimana kalian mengembangkan sakubung itu akan menjadi UTS-nya minggu depan dikumpulkan gitu. Ada yang mau protes? Sensei, Ya. itu kalau misalnya sebenarnya sih saya ketakutan tuh kalau misalnya terlalu dikembangin terus habis itu ujung-ujungnya malah jadi kayak melenceng dari tema Oke. awalnya gitu, Sensei. Ya, oke. Sip. Jadi gini, saya juga bukan berarti kalian harus membuat, bukan berarti volume itu bukan berarti segalanya, bukan ya. Seperti tadi saya bilang, kalau sudah dirasa cukup, tinggal diperhatikan aja kondisi kesesuaian tata bahasanya, kesesuaian kosakatanya, itu aja yang diperhatikan. Yang saya khawatirkan adalah yang sakubungnya itu masih sakubung yang standar gitu loh, masih minim. Nah itu mungkin ada kesulitan bagaimana mengembangkannya ya, dan saya berharap dengan masukan ini kalian bisa sedikit demi sedikit mendapatkan skill untuk mengembangkan kalimat itu, mengembangkan karangan, ide ya, seperti itu. Jadi kalau yang sudah dirasa volumenya udah cukup lah segini, terus kalaupun ditambah lagi nanti jadi aneh gitu ya, udah nggak apa-apa, nggak perlu ditambah, nggak perlu dipaksakan gitu ya. Jadi saya ingin mengambil keputusan untuk menjadikan pengembangan sakubung kali ini menjadi soal UTS. Apakah ada yang adakah yang keberatan? Silakan. Jadi kalaupun ada satu orang yang keberatan, saya akan ini dibicarakan lagi gitu, nggak maksain. Silakan. Nggak ada yang keberatan ya, oke, terima kasih. Kalau begitu saya ambil keputusan bahwa proses pengembangan karangan kali ini akan menjadi UTS yang akan dikumpulkan minggu depan, begitu ya. Jangan sampai telat ya. Silakan yang masih telat, yang masih belum bisa itu kinerjanya diperbaiki. Ada yang mau ditanyakan lagi terakhir, komentar? Tidak ada ya, baik. Kalau tidak ada, hari ini sampai di sini saja. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di sesi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih ya. Ya. Sama-sama. Yo. Ya, sama-sama.
Otsukare sama desu. Hai, otsukare sama desu. Oke, makasih. Saya tutup ya.